Belajar SNBT 2025 hanya 1 bulan. Emang bisa? Ini dia study plan-nya. Kembali lagi di GEP Media Channel bersama aku Kak Dinda, konselor kamu. Kali ini kita bakal ngebahas study plan perencanaan untuk belajar SNBT UTBK 2025. Nah teman-teman yang saat ini lagi persiapan harus tahu banget nih gimana sih strategi belajar untuk SNBT UTBK 2025 supaya kalian bisa mencapai target-target yang memang seharusnya kalian penuhi untuk mencapai skor yang kalian impikan. Tim GEP Media membuat perencanaan belajar ini sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan sama siswa, dan study plan-nya itu memang sudah teruji di tahun lalu dan juga tahun ini. Banyak teman-teman dari sahabat GEP Media yang merasakan manfaat dari penyusunan study plan sesuai dengan apa yang sudah tim GEP Media susun saat ini. Jadi teman-teman bisa gunakan study plan ini sebagai acuan supaya teman-teman semua bisa merencanakan proses belajar yang nyaman, yang sesuai dengan target teman-teman, tapi juga sesuai dengan cara belajar teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas tentang study plan SNBT UTBK 2025. Oke teman-teman, kita bakal ngebahas study plan selama 1 bulan. Ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan, utamanya itu di 1 minggu pertama ketika kalian menyusun perencanaan ini. Kita bakal ngebahas nih, emang bisa selama 1 bulan kalian mempersiapkan SNBT UTBK 2025. Tapi teman-teman, berhubung sekarang ini sisa waktu kalian gak cuma 1 bulan, kalian harus manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Jadi kalian maksimalkan strategi ini sampai nanti ketika SNBT UTBK 2025 semakin dekat. Jadi kalian jangan terpatok dengan 1 bulannya ya. Semakin banyak waktu yang kalian punya, maka semakin bagus juga buat kalian mempersiapkan SNBT UTBK 2025. Maka kalian akan mempersiapkan semakin matang. Nah, jadi ini dia study plan-nya. Perhatikan ya teman-teman. Untuk planning 1 minggu pertama. Jadi untuk 1 minggu pertama, teman-teman itu bisa alokasikan waktunya khusus untuk beberapa poin yang udah kakak susun ini. Di hari pertama teman-teman bisa mengevaluasi pengenalan materi. Nah, pengenalan materi ini kalian bisa rangkum dulu nih. Materi-materi apa aja sih yang selama SNBT itu sering keluar. Jadi selama SNBT nih kalian udah analisis 2023, 2024, kira-kira pengenalan materi-materi apa aja sih yang biasanya itu selalu keluar. Misal di materi PK yang pasti keluar itu apa sih? Misal untuk materi fungsi. Nah, kalau materi fungsi ini pasti keluar, maka itu kalian bisa list tuh beberapa materi PK yang lain-lainnya lagi yang paling sering keluar. Kemudian kalian list lagi nih untuk subtes lainnya. Misal literasi bahasa Inggris tentang apa yang pasti keluar. Kalian bisa lihat lagi nih. Misal dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang pasti biasanya keluar tentang kalimat utama atau materi-materi lainnya. Kalian rangkum tuh apa aja materi-materi yang memang biasanya keluar. Kalian list 1, kalian list 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dari list ini evaluasi pengenalan materi yang selanjutnya kalian susun tuh berdasarkan materi-materi yang sering keluar yang sudah kalian rangkum. Selanjutnya di hari ketiga dan keempat kalian intensifkan belajar materi yang sulit. Jadi dari penyusunan evaluasi dan pengenalan materi, kalian bisa kelompokkan mana sih yang kategorinya itu mudah, mana yang kategorinya sedang, mana yang kategorinya sulit. Nah, untuk yang kategorinya ini sulit, kalian intensifkan di hari ketiga dan keempat. Di hari ketiga dan keempat, kalian intensif untuk mempelajari materi-materi yang sulit. Nah, materi-materi yang sulit ini kalian kelompokkan lagi. Kemudian kalian fokuskan diri untuk mempelajari materi sulit di hari ketiga dan keempat. Kalian coba analisis nih diri kalian, kira-kira kenapa kalian merasa materi itu sulit? Kira-kira kelebihan dan kekurangan diri kalian apa sih untuk bisa menaklukkan materi itu gitu di hari ketiga dan keempat.
kalian intensifkan untuk belajar materi yang sulit. Kemudian setelah kalian mengetahui nih materi-materi apa yang sulit dan apa kelebihan dan kekurangan kalian dalam menghadapi materi itu, selanjutnya di hari kelima dan keenam kalian coba simulasi ujian mandiri. Simulasi ujian dan analisis ini kalian bisa gunakan dengan sistem tryout. Kalian coba ikuti tryout. Namun tryoutnya kalian benar-benar simulasikan diri kalian menjalani SNBT UTBK. Di tahap ini pada minggu pertama berarti kan kalian belum menguasai materi begitu dalam ya. Di hari pertama kedua kalian masih mengevaluasi materi, hari ketiganya kalian masih mempelajari materi yang sulit. Kemudian di hari kelima dan keenam kalian coba tryout atau simulasi ujian. Dari situ kalian tahu nih kemampuan minimum kalian ketika kalian belum belajar terlalu jauh, yang nantinya itu menjadi tolak ukur untuk tryout berikutnya di minggu-minggu selanjutnya. Nah, di hari kelima keenam ini ketika kalian sudah simulasi ujian, kalian sudah tryout, kalian akan dapat nih kira-kira skor yang mampu kalian peroleh itu berapa. Kalian bisa tahu nih di hari kelima dan keenam ketika kalian simulasi ujian, kalian udah tahu skor kalian itu berapa, maka skor itu menjadi acuan. Misal kalian pada saat itu dapat skor 560, maka ini jadi acuan nih. Jadi acuan selanjutnya kalian harus ningkatin skor berapa untuk bisa mencapai target skor minimum untuk lolos di jurusan yang kalian mau itu. Jadi kalian harus setting target dulu nih. Setting target ini sebenarnya juga kalian bisa lakukan di hari pertama dan kedua. Di hari pertama dan kedua kalian setting target, kemudian kalian evaluasi dan pengenalan materinya. Di hari ketiga dan keempat kalian fokus belajar materi yang sulit. Hari kelima keenam kalian coba simulasi ujian. Kemudian di hari ketujuh kalian review dan kalian persiapan mental untuk selanjutnya kalian terus-terusan melakukan pembelajaran untuk SNBT UTBK sesuai dengan skema yang selanjutnya nanti akan kakak jelaskan. Di hari ketujuh ini kalian review hasil tryout kalian. Nah, hasil tryout di hari kelima dan keenam ini kalian review di hari ketujuh. Sebagaimana hari ketujuh itu hari untuk evaluasi. Hari ketujuh itu kalian namakan hari evaluasi. Kalian bisa evaluasi nih hasil tryout kalian itu subtes apa sih yang paling tinggi. Nah, di hasil review ini kalian coba lihat nilai subtes mana yang paling tinggi. Nah, subtes apa yang paling tinggi, kemudian subtes apa yang nilainya paling rendah. Nah, itu kalian bisa analisis di sini, kalian review pada hari ketujuh di minggu pertama. Nah, itu planning untuk minggu pertama. Analoginya di sini kan kalian punya 4 minggu dalam waktu 1 bulan. 1 bulan itu 4 minggu. Maka di minggu pertama kalian sudah selesai nih melakukan perencanaan yang kalian rancang dengan matang. Mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh kalian sudah mereview nih kemampuan kalian itu sampai mana, skor kalian berapa, dan subtes apa yang kalian lemah dan subtes apa yang paling kalian kuasai. Nah, selanjutnya detail yang harus kalian lakukan pada hari pertama dan kedua itu seperti apa, Kak? Kita bakal ngebahas lebih lanjut nih. Hari pertama dan kedua kalian kan akan evaluasi dan pengenalan materi. Kalian seperti yang Kakak jelaskan tadi, kalian bisa identifikasi nih materi mana yang kalian paling kuasai. Kalian bisa identifikasi mulai dari yang paling mudah, sedang, kemudian yang paling sulit. Nah, materi yang kuat, materi yang lemah, kalian buat daftar mata pelajaran yang kalian kuasai dan yang masih perlu diperdalam. Kemudian kalian prioritaskan materi-materi yang sering muncul seperti yang Kakak jelaskan tadi nih. Materi-materi yang sering muncul kalian bisa lihat dari UTBK 2023, kemudian 2024, kalian analisis tuh kira-kira materi apa yang sering muncul. Selanjutnya kalian buat jadwal belajar yang realistis. Tetapkan waktu belajar harian yang konsisten. Nah, ini Kakak sarankan subuh. Ya teman-teman, Kakak sarankan subuh, sebelum kalian sholat subuh kalau kalian muslim, atau setelah kalian sholat subuh. Kalian bisa sesuaikan aja waktunya, tapi Kakak sarankan ini saat bangun tidur. Subuh saat kalian bangun tidur, kalian itu dapat energi yang memang baru kalian bangun tidur, kalian benar-benar fresh gitu. Nah, saat itulah kalian ngerasa energi kalian itu full. Jadi energinya full. Nah, kalian mempelajari UTBK itu pakai energi yang memang energi yang penuh dalam diri kalian, bukan energi sisa, bukan energi yang ketika kalian pulang sekolah, pulang les, kalian udah bener-bener capek gitu. Itu kan energi-energi sisa.
Sebagaimana kalian menetapkan PTN dan jurusan yang kalian mau itu sebagai impian kalian, maka kalian juga harus mengalokasikan waktu-waktu yang memang benar-benar energi kalian itu lagi penuh, energi kalian lagi full. Jadi kakak sarankan ini saat bangun tidur, pas pagi kalian konsisten belajar. Walaupun kalian belum bisa lama-lama, setidaknya kalian punya waktu 15-30 menit di pagi hari sebelum kalian berangkat ke sekolah untuk belajar SNBT atau UTBK. Kalau kakak challenge mungkin 3-5 soal satu hari, tapi konsisten kalian lakukan, itu jauh lebih baik dibandingkan kalian belajar berjam-jam tapi kalian belajarnya itu hanya H-2 atau H-3 SNBT. Itu rasanya kurang efektif dan efisien ya teman-teman. Selanjutnya kalian juga jangan lupa mencari sumber belajar yang relevan. Jadi kalian gunakan modul-modul soal-soal latihan yang terupdate. Kalian bisa gunakan modul dari GEP Media ya teman-teman. Modul dari GEP Media ini juga sudah terupdate untuk persiapan SNBT UTBK 2025. Jadi kalian bisa gunakan modul GEP Media untuk bisa jadi teman belajar kalian. Selanjutnya kalian bisa manfaatkan sumber belajar online seperti video tutorial. GEP Media juga menyediakan video-video tutorial SNBT UTBK. Kalian bisa belajar dari situ juga. Nah, next nih kita bakal ngebahas contoh daftar mata pelajaran yang kalian kuasai dan yang masih perlu kalian perdalam. Kurang lebih nih tabelnya nih kakak kasih contoh ya. Nah, ini kakak kasih contoh. Ini contoh ya teman-teman, kalian bisa gunakan sesuai dengan apa yang memang kalian kuasai dan apa yang mungkin belum kalian kuasai. Jadi kalian bisa list nih subtes-subtesnya. Nah, jadi ini contoh ya teman-teman. Contohnya misal nih untuk mata pelajaran matematika. Di sini kan sebenarnya subtesnya matematika itu PK sama PM. Kalian bisa list nih materi apa yang kalian paling kuasai, kemudian yang perlu kalian perdalam. Kemudian kalian buat catatan, kira-kira kalian kurang kuasainya karena apa sih? Mungkin kalian butuh latihan soal yang lebih banyak, atau memang ada materi-materi atau rumus-rumus yang kalian memang belum paham sama sekali itu. Nah, kalau kalian ada di tahap itu, kalian coba cari mentor. Kalian bisa ikuti kelas online, atau kalian tanya ke guru les ataupun orang yang memang kalian rasa punya pengetahuan yang lebih gitu. Kalian juga bisa ikuti kelas online dari GEP Media ya kalau kalian mau tahu gimana sih cara kalian menyelesaikan soal-soal yang mungkin belum kalian kuasai. Selanjutnya, contoh pengisian. Contoh pengisian dari kalian kuasai atau kalian perlu perdalam. Jadi kalian punya lembar checklistnya nih. Kira-kira kalau kalian kuasai, kalian checklist. Yang perlu kalian perdalam apa? Mungkin subtes mana yang mungkin kalian rasa belum begitu paham. Misal bahasa Indonesia, kalian checklist yang perlu diperdalam gitu. Jadi kalian tahu nih kemampuan kalian itu dari setiap subtes itu sampai mana sih yang paling banyak kalian kuasai persentasenya gitu. Jadi setiap materi-materinya kalian punya lembar checklistnya gitu ya. Selanjutnya di hari ketiga dan hari keempat. Hari ketiga dan keempat kan kalian akan intensif nih untuk mempelajari materi-materi yang sulit. Kalian coba identifikasi. Nah, kalian coba identifikasi nih titik-titik sulit yang kalian kurang kuasai itu apa. Kemudian kalian temukan konsepnya atau topik yang paling kalian sulit pahami itu kalian coba tanyakan ke mentor kalian atau guru les gitu ya. Kalian coba temukan orang yang memang bisa kalian rasa punya kemampuan yang lebih gitu untuk bisa memberikan pemahaman kepada kalian tentang SNBT UTBK. Kemudian juga kalian buat catatan rinci nih tentang bagian-bagian yang membingungkan. Jadi kalian benar-benar list nih di hari ketiga dan keempat ini tentang materi-materi sulit dan penyebabnya kalian merasa kesulitan di materi tersebut itu apa. Selanjutnya kalian cari sumber belajar tambahan. Kalian bisa gunakan modul yang terupdate atau juga ikuti kelas online. Kemudian kalian memanfaatkan video tutorial seperti yang biasa diupload sama GEP Media juga. Nah, kemudian kalian bisa jelaskan konsep. Kemudian kalian juga bisa gunakan cara untuk menjelaskan konsep kepada orang lain. Jadi kalau kalian belajar bareng sama teman nih, diskusi sama teman, kalian coba deh menjadi orang yang menjelaskan konsep kepada orang lain, karena itu bisa memperkuat pemahaman kalian kalau kalian ngajarin orang. Tapi ini kembali lagi teman-teman, kadang juga ada yang passion memang untuk bisa mengajar, ada yang memang gak bisa gitu. Kayaknya aku sulit deh kak untuk menyampaikan materi kepada orang lain, tapi aku paham sih gitu. Ada yang beberapa orang seperti itu. Jadi tergantung diri kalian nih. Ini nggak bisa semua orang melakukannya, tapi kalau kalian bisa melakukannya itu bisa menambah pengetahuan kalian. Kita tadi sudah sampai di hari ke-1 sampai kedua, kemudian hari ketiga sama hari keempat.
Nah, hari ke-1 ini sudah selesai kalian lakukan, kemudian hari ke-3 dan ke-4 kalian sudah rangkum juga materi-materi yang sulit, kemudian hari ke-5 sampai ke-6 ini kan kalian akan lakukan simulasi ya. Nah, simulasi kalian bisa lakukan tryout. Nah, ketika kalian tryout ini, kalian benar-benar lakukan sebagaimana kalian sedang simulasi untuk SNBT UTBK. Ketika kalian sudah selesai nih 1 minggu pertama, kemudian setelah kalian selesai tryout di hari ke-7 kalian kan akan melakukan review. Nah, ketika kalian sudah review 1 minggu pertama ini kalian sudah selesai nih. 1 minggu selesai. Kemudian selanjutnya apa, Kak? Pada minggu kedua nih. Jadi pada minggu kedua kalian bisa lakukan yang namanya eksekusi. Nah, eksekusi ini kalian lakukan hal-hal yang sudah kalian susun pada minggu pertama. Misal, di hari pertama dan kedua kalian sudah punya nih list yang kalian kuasai dan juga belum kuasai. Nah, kemudian pada minggu kedua nih kalian bisa mulai belajar dari materi yang paling kalian belum kuasai. Di sini kakak kasih contoh ya, analoginya kalian belum menguasai materi eksponen misal ya. Untuk PK kalian mungkin belum menguasai materi eksponen. Nah, kalau seandainya kalian belum kuasai eksponen, terus juga misal trigonometri kalian belum begitu kuasai, atau dan juga logaritma, kalian bisa kelompokkan menjadi 3 materi yang paling kalian belum kuasai. Dari 3 materi yang kalian rasa belum kuasai ini, kalian bisa eksekusi di minggu kedua. Nah, pada minggu kedua kalian eksekusi nih untuk belajar materi eksponen, trigonometri, sama logaritma. Nah, ketika kalian eksekusi di minggu kedua, maka kalian fokusnya kepada 3 materi ini aja. Jadi di minggu kedua itu kalian bisa khatam tuh untuk materi PK bagian eksponen, trigonometri, dan logaritma. Kalian full belajar 1 minggu, 6 hari, itu untuk yang bagian eksponen, trigonometri, dan juga logaritma. Selanjutnya di minggu kedua kalian susun lagi yang kira-kira belum kalian kuasai, 3 materi PK lagi. Kemudian kalian lakukan terus kayak gitu sampai kalian di minggu keempat. Begitu juga untuk materi-materi lainnya, subtes lainnya. Ini baru PK ya teman-teman. Nanti kalian bisa susun nih untuk materi PM, kemudian materi literasi. Kalian bisa susun dengan skema yang sama. Jadi untuk minggu ketiga kalian bisa lakukan hal yang sama, kalian susun materi, kemudian kalian eksekusi untuk pelajarannya. Dan ini berlaku untuk seluruh subtes. Jadi ini bukan cuma PK ya, ini hanya misal. Ini misal. Nah, jadi ini berlaku untuk seluruh subtes ya teman-teman. Minggu ketiga lakukan hal yang sama. Nah, kalian bisa lakukan hal yang sama untuk seluruh subtes lainnya. Jadi kalau misalkan 1 hari kalian alokasikan waktu untuk belajar 30 menit, paling tidak masing-masing subtes itu kalian mengerjakan 3 soal. Tapi kalau kakak sarankan, PK dan PM kalian harus punya alokasi waktu yang lebih banyak dibandingkan materi lainnya. Karena secara penilaian untuk PK sama PM kan lebih realistis ya teman-teman, pasti betul gitu. Sedangkan untuk materi-materi pembelajaran yang literasi, kemudian yang PU, itu bisa kalian gunakan dengan alokasi waktu yang tidak begitu banyak, tapi kalian bisa menguasai banyak soal. Kalian bisa mengerjakan banyak soal dalam waktu yang mungkin tidak terlalu banyak. Sedangkan kalau PK sama PM dalam waktu yang banyak pun belum tentu kalian bisa mengerjakan banyak soal. Jadi kalau untuk proses belajarnya mungkin alokasi waktu untuk PK dan PM bisa sedikit diperbanyak dibandingkan subtes lainnya ya teman-teman. Selanjutnya pada hari ke-5 dan ke-6 nih, ketika kalian simulasi ujian, kalian bisa ikuti tryout SNBT 2025. Nah, kalian bisa juga ikuti tryout dari GEP Media ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang mau tahu nih skor kalian berapa, kalian bisa sering-sering ikuti tryout dari GP Media. Kita ada tryout gratisnya juga loh. Kalian bisa langsung aja ke website GP Media. Hal ini sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman materi kalian gitu. Nah, selanjutnya kalian bisa lakukan simulasi, kalian cari soal-soal SNBT dari tahun sebelumnya. Kalian juga kerjakan soal dengan waktu yang ditentukan. Nah, di sini adalah bagian manajemen nih, manajemen waktu. Nah, ini perlu banget nih. Gimana sih kalian bisa
tahu manajemen waktu yang baik dimulai dari ketika kalian latihan soal setiap harinya. Kalian coba akumulasikan, kira-kira satu soal itu kalian bisa kerjakan berapa lama. Jadi semakin cepat kalian mengerjakan soal itu maka semakin baik. Kemudian ketika kalian try out, kalian setelahnya itu analisis, identifikasi soal-soal yang kalian salah. Kira-kira kenapa kalian salah? Di mana sih hal-hal yang belum kalian pahami? Kemudian di hari ke-7 kalian nanti akan mereview seluruh hasil try out yang kalian sudah lakukan di hari ke-5 dan ke-6. Kemudian di akhir jangan lupa kalian juga buat catatan untuk perbaikan ya teman-teman. Nah, di hari ke-7 ketika kalian review, kalian juga persiapkan mental tuh untuk minggu-minggu berikutnya. Jadi nanti di minggu kedua, minggu ketiga itu kalian sudah siap tuh. Minggu ketiga, minggu keempat kalian sudah siap dengan skema yang sama. Kalian sudah siap dengan skema yang sama untuk eksekusi hal-hal yang sudah kalian susun di minggu pertama. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman, di minggu kedua kalian tinggal eksekusi. Kalian eksekusi seperti yang kakak jelaskan tadi, kalian eksekusi untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat. Setiap subtes, jadi setiap subtes kalian evaluasi. Kalian evaluasi nih setiap subtes, apa aja yang kalian belum kuasai. Kemudian kalian alokasikan waktu untuk belajar setiap harinya, yang kakak sarankan saat subuh. Kalau kalian eksekusi setiap minggunya, kemudian di hari ke-7 kalian jangan lupa tetap lakukan yang namanya try out sebagai bahan evaluasi dan juga review setelah seminggu kalian belajar. Jadi itu ya teman-teman, intinya persiapannya itu penting banget teman-teman untuk nambah persiapan kalian untuk bisa menghadapi SNBT UTBK 2025. Kalian juga bisa menggunakan modul dari GIP Media dan kalian bisa ikuti try out gratis dari GIP Media. Kira-kira kalian mau nanya apa lagi selanjutnya? Coba kalian komen di kolom komen. Supaya kalian gak ketinggalan info terupdate tentang PTN lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe GIP Media. See you, bye-bye. Assalamualaikum.